Hari ini saya akan melakukan wawancara kaitan dengan teknik budidaya tanaman lahan kering, yaitu tanaman porti, tanaman sayur-sayuran. Ini seluas sekitar 20 are yang sebagiannya belum dilakukan penanaman. Dan salah satu petani dari kelompok Aibalu dari Kelurahan Buksapi, Kecamatan Baru, Bapak Arifin. Sebelumnya saya ingin menanyakan Bapak, budidaya sayur-sayur ini sudah berapa lama Bapak? Jadi dari ini yang kali yang kedua. Jadi kali yang pertama kemarin itu saya rasa sawi ini termasuk budidayanya bagus juga. Dia bisa menguntungkan kita karena dia tuh dalam tempo waktu 1 bulan sudah bisa panen. Jadi kita butuh waktu yang cepat. Waktunya kita dapat uangnya kan yang lebih mudah. Dan ini umurnya sudah baru 3 minggu. Kemudian Bapak, yang pertama dengan pengolahan lahan. Kalau pengolahan lahan ini saya masih banyak kekurangan itu, jadi saya masih manual dengan cara mencangkul. Ya mau tidak mau kita harus kerja biar pelan-pelan cepat apa. Lain kita sudah punya alat ada, jadi karena kita namanya petani masih banyak kekurangan. Alat dan mesin pertanian. Oke. Kira-kira cara yang sering dilakukan Om Arifin dalam kegiatan pemupukan seperti apa? Dengan bisa jelaskan dengan dosis yang diberikan? Oh ya, kalau dosisnya ini kalau pupuk agak tinggi saya pakai untuk 25 liter air. 25 liter air saya pakai KNO 3,5 gelas sama pupuk ureanya 3 gelas, baru saya siram setiap pohon itu ini di pohon sawi ini. Jadi dalam 1 pohon saya harus siram dia tuh setengah gelas. Gelas aqua. Oke. Bapak, ini kaitan dengan penyiraman ini, untuk air ini kalau kita melihat tidak mengandung unsur belerang. Jadi sistem penyiraman yang dilakukan Pak Arif ini seperti apa Bapak? Kalau sistem penyiraman ini saya tidak lagi pakai siram itu macam saya harus siram di atas beden, tidak lagi, karena ini airnya bagus, airnya jernih, jadi saya sistem dia lari dari lorong ke lorong. Ya. Jadi sistem lab saja. Jadi dalam tempo waktu 1 hari ini tanah sudah lembab semua, baru saya kering dia. Tindakan pengendalian hamanya dengan melakukan atau dengan cara seperti apa Pak? Masalah hama saya pakai semprot obat, pakai klormain, obat ulat, dangke, prokul untuk daun supaya jangan layu. Saya pakai ini pendera. Jadi kelihatan selama ini saya pakai penyemprotan ini daun dan ulat itu, hama tuh ya dengan obat yang saya pakai selama ini tuh kelihatannya bagus. Dengan seluas ini kira-kira diperkirakan kebutuhan biaya mulai dari pengolahan, pengadaan benih dan seprodi, pembibitan sampai panen itu kalau bisa diperkirakan sekitar berapa? Kalau secara keseluruhan 20 are ini, kalau dari pembiayaan alat, pengolahan, ya juga semua itu
menjangkau sekitar 10 juta. 10 juta. Nah, Tapi hasilnya kira-kira apa bisa mencapai keuntungan? ya kalau hasilnya sih untuk modal itu bisa dikembalikan dan kita juga bisa mendapatkan hasil juga. Oh, oke. Pendapatan juga lebih dari itu. Ada sentuhan penguatan modal dari pemerintah atau pihak-pihak lain? Ya selama ini ada tapi kadang-kadang kan tidak mencukupi. Ya. Tidak mencukupi. Jadi kadang-kadang kita dapat sedikit hanya kerja untuk satu kali. Jadi lebihnya dari itu kita Usaha jahit sendiri. Oke. Terakhir Om Arifin, kaitan dengan pemasaran. Kira-kira setelah panen sayur ini seperti apa? Kalau masalah pemasaran, kalau saya kerjanya sedikit kayak gini, jadi saya ambil dalam setiap minggu tuh saya bisa jual 2-3 kali begitu di pasar. Jadi lebih lebih cepat. Tapi kalau saya tanam secara keseluruhan, pasti dia edar keluar juga, langsung ke kota. Kadang-kadang ke Momere, ke Larantuka, sama Ende. Oh iya. Jadi selama ini juga saya sudah pernah coba juga udah jalan juga. Jadi masalah pemasaran saya untuk saya sendiri, saya rasa saya tidak terlalu sulit. Untuk pemasaran tidak terlalu sulit. Walaupun harga Walaupun kadang naik, kadang turun. naik, kadang turun. Oke. Tergantung di pasaran.